Audio Jungle. Audio Jungle. Will you make it alone, or do you need someone else? I don't need anyone, I'll do it all by myself. Halo guys, Ais di sini dan ini adalah PC rakitan AMD Ryzen. Oke, untuk speknya kali ini prosesor kita menggunakan AMD Ryzen 5 3500X dan untuk motherboardnya kita menggunakan ASRock seri B550 Phantom Gaming. Untuk RAM-nya kita menggunakan Corsair DDR4 16GB kit LPX Vengeance 2666MHz. Untuk harddisknya storage kita menggunakan harddisk WD 1TB Blue, dan untuk SSD-nya kita menggunakan merek Adata SX 6128GB. Dan untuk power supply-nya kita menggunakan FSP HP Pro 550 watt. Dan untuk VGA-nya kita menggunakan MSI GTX 1660 6GB DDR5 Gaming X. Dan untuk casingnya kita menggunakan casing Cube Gaming dengan seri Gromov. Oke, lanjut. Untuk prosesornya dulu nih. Prosesornya karena kita menggunakan AMD Ryzen 5 3500X. Nah, prosesor ini menggunakan soket AM4 AMD ya. Dan dia mempunyai inti core atau jumlah core berjumlah 6 dan mempunyai thread berjumlah 6 juga sama. Dan prosesor ini mempunyai base clock sebesar 3,6 GHz dan mampu di boost clock sampai 4,1 GHz. Prosesor ini mempunyai TDP sebesar 65 watt saja, cukup rendah untuk prosesor berspek tinggi dengan 6 core, 6 thread dan boost clocknya yang sangat tinggi. Dia hanya membutuhkan 65 TDP saja, 65 watt. Dan yang terpenting, prosesor ini mempunyai fitur yaitu bisa di overclock. Oke, keren kan dari AMD ini, prosesornya bisa di overclock, jadi cocok banget buat teman-teman yang suka ngegame, ngerender dan suka ngoverclock ngotak-ngatik komputernya sendiri. Oke, lanjut untuk motherboardnya. Ya, kali ini sudah saya bilang tadi ya, kita menggunakan mainboard ASRock B550 Phantom Gaming 4. Motherboard ini menggunakan chipset B550 dan menggunakan soket AM4 AMD dengan jumlah slot RAM ada 4 slot ya. Dan maksimal kapasitas RAM yang bisa digunakan di motherboard ini maksimalnya 128 GB DDR4 pastinya. Dan untuk RAM-nya dia support dari 2133 MHz hingga 3200 MHz non OC. Oke. Dan kalau untuk OC-nya dia bisa sampai 4533 MHz. Cukup tinggi, keren tuh motherboardnya. Dan dia mempunyai 3 slot M2, 2 slot M2 untuk storage SSD NVMe dan 1 slot M2 untuk WiFi. Untuk slot SATA-nya dia berjumlah 6 dan untuk port belakangnya kita bisa lihat di sini dia ada 1 port PS2 untuk keyboard mouse, 1 port HDMI, 6 port USB 3.2, 1 port RJ45 dan ada port HD audio jack. Motherboard ini termasuk ke kategori gaming menurut saya. Cocok sih buat ngegame dan cocok untuk prosesor seri-seri tinggi. Lanjut untuk RAM, dia menggunakan Corsair DDR4 16GB kit 8x2. Jadi 2 channel ya. 1,2 volt dan speednya
2666 MHz. Ya, untuk VGA kita menggunakan merek MSI dengan tipe GTX 1660 6GB DDR5 Gaming X. Dia mempunyai bus clock sebesar 1860 MHz dan mempunyai CUDA core 1408, cukup tinggi. Untuk VRAM-nya udah jelas ya, tadi saya bilang 6GB DDR5 pastinya, dan untuk bitnya dia 192 bit, bukan 128 bit ya, tapi 192 bit. Dan untuk sistem coolernya dia menggunakan 2 fan di VGA-nya, jadi lebih dingin sih. Dan di VGA-nya ada 8 power pin. Ya, di VGA ini membutuhkan power supply yang ada 8 pinnya powernya supaya dia bisa bekerja secara optimal. Dan untuk portnya kita bisa lihat ada HDMI berjumlah 1, DisplayPort berjumlah 3. Jadi VGA ini cocok banget buat para gamers yang suka pakai layar double atau suka menggunakan 2 layar, 3 layar, bahkan 4 layar. Jadi multifungsi lah CPU-nya, yang satu buat render, yang satu buat nge-game, yang satu buat nge-net, yang satu buat YouTubean. Cocok banget tuh. Dan maksimal resolusinya adalah 7680 x 4320. Jadi resolusinya sangat tinggi di sini. Dengan konsumsi dayanya hanya 130 watt saja. Bagus banget VGA, cocok. Jadi kalau saya lihat power supply-nya itu minimal tuh di websitenya 450 watt, tapi kalau untuk saya sendiri paling nggak pakainya 550 watt, jangan 450 lah. Kita lihat ke TDP yang lain kayak prosesornya, terus kita tambah liquid cooler atau enggak, dan kita pakai yang lainnya aksesorisnya itu apa aja, supaya kalau konsumsi dayanya naik dia nggak ngedrop. Oke, untuk power supply-nya ya, tadi saya udah jelasin dan udah bilang kalau power supply-nya itu menggunakan FSP HF Pro 550 watt dengan kapasitas 550 watt pastinya, dengan sertifikasi 80 plus bronze dan efisiensi powernya 85%. Jadi bisa tahu sendiri untuk power supply-nya itu maksimal powernya berapa murninya. Dan untuk casing kita menggunakan casing milik Cube Gaming dengan tipe Gramov Black. Support untuk mainboard ATX series, MATX dan ATX saja. Full ATX pun dia juga bisa. Dilengkapi dengan power supply cover, dan di bagian depan sudah include dengan 3 fan RGB rainbow. Ya. Jadi CPU ini menurut saya bagus dan cocok banget buat render, gaming, recording, dan kalau kalian suka main di program dan data, CPU ini cocok banget. Oh ya, buat bocoran aja, CPU ini kemarin dipesan oleh Menkominfo Purworejo ya. Jadi kalau saya lihat CPU ini emang berjalan untuk program-program, bukan untuk game, bukan untuk komputer. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi, Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya. Jadi kalau ada yang tanya budget berapa, kurang lebih 14 jutaan aja untuk CPU-nya, CPU only ya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. See you next time. I've got scars, put up my guard. I don't wanna get torn apart. I start to feel my heart race faster, it's pumping hard. And all I want is to be something. That's why I just keep on running. Can't stop what you don't see coming. Yeah, and you know I'm coming. How can I trust you if you don't trust me? I do what I do, 'cause it is just me. And nothing is new, no I'm not lucky. I
be some. You either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you